Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sean Channel. Kali ini aku akan mentutorialkan cara pembuatan soal ujian online. Jadi teman-teman sekalian bisa mengikuti cara ini supaya uh, kegiatan belajar mengajar maupun dalam pengerjaan soal siswa-siswinya itu enak. Kemudian para guru-gurunya juga ketika belajar di rumah, siswa-siswinya melakukan ujian di rumah, mereka bisa mengerjakan semuanya tanpa ada terkendala. Jadi ujian online-nya ini step by step saya akan ajarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Langkah pertama, yang jelas Bapak Ibu harus memiliki soal. Soal yang sudah Bapak Ibu ketik. Seperti ini contohnya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai mengetik soal sesuai nomor soalnya, 25 soal atau 30 atau 50 atau dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah selesai mengetik soal, langkah selanjutnya klik Google. Kita klik Google. Selanjutnya kita diarahkan ke tampilan Google seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik titik-titik yang ada di pojok kanan atas ini. Oke. Kalau sudah, Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman silakan klik Drive. Klik Google Drive. Kalau sudah, kita klik. Nanti di Google Drive akan ditujukan ke halaman seperti ini. Jadi di sini sudah aku laksanakan pembelajarannya. Itu dari tema 6 kemarin, awal mula COVID-19 ini mewabah di daerah kita. Jadi di sini sudah saya laksanakan ujiannya. Jadi di sini aku akan berbagi kepada bapak, ibu-ibu dan teman-teman cara ujian online. Jadi syaratnya bapak-bapak, ibu-ibu harus mempunyai grup. Bisa itu Facebook, bisa itu WhatsApp. Jadi di sini aku memakai grup WhatsApp untuk murid-muridku. Langkah pertama dalam pembuatan soalnya, pertama Bapak Ibu klik tombol baru yang ada di pojok kiri atas ini, tanda plus seperti ini. Lihat pointer mouse saya. Oke, kalau sudah, klik baru. Setelah klik baru, langsung ke tahap selanjutnya, scroll ke bawah, kemudian lainnya, kemudian kita diarahkan ke Google Formulir, gambar, My Maps dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan klik Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Setelah masuk ke Google Formulir, maka tampilannya akan seperti ini. Formulir tanpa judul. Nah, Bapak Ibu silakan ketikkan judul dari ujian temanya, atau ujian semester atau ujian mid, boleh. Misalkan ujian semester 2. Ujian semester 2. Tema berapa? Misalkan tema 6 kelas 4. Untuk judulnya. Kemudian deskripsi formulirnya terserah mau Bapak Ibu mau isi apa. Di sini saya rekomendasikan untuk mengisi nama sekolahnya masing-masing. Jadi di sini saya buat SDN 32 Talang Kelapa. Oke, setelah selesai mengisi di kolom pertama ini,
kemudian Bapak Ibu masuk ke kolom keduanya ini, baris keduanya ini, bukan baris sih, masih di lembar pertama ini judul, ini bawahnya, seperti itu. Di sini kita akan membuat nama siswa, kemudian kelas, kemudian kata sandi. Yang pertama kita buat nama siswa dulu, nama. Nah, jadi di sini otomatis langsung masuk. Nanti kalau tidak otomatis silakan Bapak Ibu scroll. Caranya klik di sini di bagian kanan, cari jawaban singkat. Oke, kalau sudah klik jawaban singkat, nanti akan bentuknya seperti ini ya. Boleh kalau bahasa Inggris name, boleh. Jadi di sini nama. Oke, nama jawaban singkat. Kemudian dicentang wajib isi. Kemudian dicentang wajib isi. Kenapa dicentang wajib isi? Jika siswa-siswi tersebut tidak mengisi namanya, maka tidak akan bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Atau dengan kata lain, siswa-siswi tidak bisa mengerjakan soalnya. Jadi di sini kita conteng wajib isi. Oke. Jadi di sini jawab ini nama-nama siswa. Next, selanjutnya kita klik tanda tambah, tanda plus yang ada di samping jawaban singkat. Oke, lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau sudah lihat, diklik, maka akan muncul ke tampilan baru seperti ini. Di sini kita akan isikan kelas. Kelas 4 apa? Misalkan ada 4 rumble A, B, C, D. Jadi kita buat di sini, kita buat dulu kelas. Oke, setelah kita buat kelas, di sini kan kita kelas 4. Untuk SD 32 itu 4-nya sampai 4D. Jadi 4A. Kemudian kita lanjutkan lagi ke 4B. Kemudian 4C dan 4D. Oke, setelah selesai kita wajib isi lagi. Kalau sudah itu kita tanda plus lagi. Oke. Selanjutnya kita isikan kata sandi atau dengan kata lain password, supaya kita orang lain tidak bisa mengakses dari soal-soal kita, seperti itu. Jadi kita buat kata sandi, Oke, kata sandi di jawaban singkat. Nanti di sini akan tertera angka adalah angka. Angkanya ini kita ubah menjadi teks. Kemudian di sini passwordnya atau kata sandinya kita isi sesuai selera bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Kalau di sini saya akan isi kata sandinya Pak Joko. Oke, huruf kecil semua tanpa spasi. Nah, jadi di sini sebelahnya ini keterangannya jika para peserta didik itu salah dalam pengisian. Misal kata sandi salah. Nah, sandi salah. Oke, jika siswa-siswi mengisikan misalkan Pak Joko, P-nya huruf besar, maka akan tidak valid. Kenapa? Nanti akan muncul keterangan seperti ini, kata sandi salah, seperti itu. Di sini juga dicentang wajib isi. Oke, selesai, nama sudah selesai, kelas sudah selesai, dan kata sandi sudah selesai. Kita langsung lanjut ke lembar kedua. Jadi ini dari sini sampai ke sini ini masuk dalam lembar pertama. Jadi kita terserah mau nambah apa lagi, sesuai keinginan, tinggal klik plus saja. Kalau di sini aku langsung lanjut ke
lembar kedua. Jadi lembar kedua langsung klik di bagian bawah sini. Lihat pointer mouse saya langsung ke bagian bawah sini. Oke, kalau sudah kita klik. Oke, sekarang sudah masuk ke lembar kedua atau bagian kedua. Jadi di sini kita akan memasukkan soalnya, kita akan menuliskan soalnya. Langsung saja kita buat di sini. Kerjakanlah soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Oke, seperti itu. Jadi di sini di bagian kedua ini kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Untuk deskripsinya itu kerjakan dengan teliti. Oke. Kalau sudah kita buat untuk kopnya bagian atas, kemudian kita klik tambah untuk memasuki soalnya. Oke, di sini sudah kita masuk soalnya. Jadi di sini pertanyaan. Oke, di sini Bapak Ibu sudah mengetikkan soal sebelumnya. Jadi di sini kita copy pastekan soal dari sini ke bagian sini. Oke, kita langsung saja kita copy, kita paste. Oke. Nah, untuk nomornya ini kita tidak usah diberi nomor. Nanti soalnya kita akan acak seperti itu. Untuk ABC-nya tidak usah dibuat karena mengapa? Karena nanti akan diacak. Ini saran saya, ABCD-nya ini dihilangkan. Oke. Kita klik persatuan, kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kesatuan kita copy, kita pastekan ke sini. Oke, selanjutnya lagi terus Bapak Ibu copy pastekan ya, copy pastekan, paste, kemudian bagian sini lagi. Oke, kita kembali ke Google, kita paste. Oke, sudah selesai soal pertama. Kemudian kita klik tambah lagi di sini sampai soal-soalnya itu cukup atau penuh dengan soal-soalnya. Oke, di sini aku akan kasih contoh 4 soal saja supaya Bapak Ibu paham. Oke, di sini aku copy lagi bagian sini, paste. Oke, fokus dulu nih. Ini kita ini dulu, kita blok, kita hilangkan. Oke, kita copy. Kopinya satu persatu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi memang ini agak ribet, cuman dipermudah ketika soalnya sudah selesai dan siswa-siswinya sudah menjawab, nanti nilainya akan keluar sendiri seperti itu. Oke, kita tambah lagi soalnya. Oke, kita tambah lagi soalnya. Oke, kita hapus. Jangan ada nomor ya Bapak Ibu-ibu. Nanti kalau soalnya kita acak, maka nanti siswa-siswinya bingung mencarinya. Ini A sampai D-nya kita hilangkan supaya enak nanti kelihatan ABC-nya. Di sini kan hanya seperti pilihan seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita copy, kita pastekan di sini. Kak, bagaimana Kak misalkan di soal tersebut ada gambar, bagaimana cara memasukkan gambarnya, kemudian seperti itu. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan masukkan gambar pada teks ini. Jadi di sini di soal ini aku sudah memiliki sebuah gambar seperti ini. Perhatikan tabel di bawah ini. Oke, seperti ini. Langkah pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus memiliki dulu dalam bentuk JPEG atau PNG. Jadi di sini aku akan mengkompresikan bentuk tabel seperti ini menjadi JPEG. Caranya pada keyboard klik PRTSC pada keyboard. Kemudian kita buka Paint. Kemudian di sini kita pastekan. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, klik crop. Kemudian crop pada gambar yang ingin Bapak Ibu jadikan JPEG-nya. Oke, kalau sudah selesai dalam bentuk seperti ini, kemudian klik crop. Kemudian simpan, save as, berbentuk PNG atau JPEG juga boleh, PNG. Oke, kita klik 2. Oke, kita save. Setelah itu, kita di sini kita copy pastekan dulu ini, copy, kita pastekan di sini. Oke, berdasarkan data di atas, nanti gambarnya di bawah, jadi kita ubah di sini di bawah. Oke, yang termasuk hewan unggas ditunjukkan nomor. Nah, nanti kita masukkan. Cara memasukkannya adalah di sini ada keterangan seperti gambar. Jadi gambar ini kita klik, nanti akan ditujukan seperti ini, sisipkan gambar. Kita cari, nanti akan ditujukan pada layar berkas kita. Kita klik yang berkas kita tadi. Sebentar, dia lagi mengunggah. Oke. Kemudian dia tampilnya seperti ini. Jadi opsi pertama, oke, kita lihat lagi, kita copy pastekan di sini. Oke. Opsi pertama kita copy, kita pastekan. Di sini kita copy lagi. Kita pastekan. Copy lagi. Kita pastekan. Oke, copy lagi. Kita pastekan di sini. Oke. Setelah selesai, di sini aku hanya membuat 4 soal saja. Jadi 4 soal sama dengan 100. Jadi satu soal ini 25 poin. Jadi seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung menuju ke atas sekali, di samping kirim. Di sebelah kirim itu terdapat gear atau setelan, kita klik setelan. Nah, di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya ini, jadi setiap peserta didik itu hanya diperbolehkan dalam satu HP itu hanya mengisi 1. Jadi tidak boleh 2 atau 3 kali. Seperti itu. Maka kalau mereka mengisi 2 atau 3 kali, maka tampilannya akan nilai akhir seperti itu. Jadi di sini kita klik batasi 1 tanggapan. Jadi seandainya misalkan, Pak, anak ini Pak si A Pak ingin numpang memakai HP ini, boleh, silakan. Nanti konfirmasi dengan kita checklist ini, kita klik simpan, maka diperbolehkan untuk 2 atau 3 orang menggunakan dalam satu HP, 3, 4, 5 nama dalam satu HP boleh. Seperti itu. Kita tidak usah centang. Aku centang saja supaya membatasi siswa-siswi yang mengirim 2 kali, 3 kali seperti itu. Untuk presentasi kita acak urutan pertanyaan. Pertanyaannya. Mengapa kita acak? Supaya ketika
teman yang satu teman yang lain untuk soal yang pertama dan soal kedua berbeda. Nanti yang pertama si A ini soal pertama itu nomor 1, nanti si B ini nomor 1 itu berubah menjadi nomor 4, seperti itu. Jadi soalnya diacak-acak. Saya rasa sudah tahu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk pengacakan soal. Kemudian kita centang ini, kemudian kita lanjut ke kuis. Oke, jadi kita ketik ini, kita jadikan sebagai kuis. Kita klik kuis. Oke. Untuk bagian atas ini tidak usah dikotak-katik. Nah, seperti itu. Jadi bagian bawah ini saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi di sini pertanyaan tak terjawab. Kalau kita centang pertanyaan tak terjawab ini, maka siswa-siswi ketika mereka mengklik selesai, maka akan ditujukan tampilan yang tidak terjawab. Mereka tidak menjawabnya, itu akan tampil seperti itu. Kemudian jawaban yang benar. Kemudian jawaban benar itu akan ditampilkan. Misalkan si nomor 1 itu jawabannya B. Anak si A ini menjawab A, maka akan muncul ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya, seperti itu. Untuk nilai poin mereka ketika mereka selesai, maka hasil dari pekerjaan mereka akan muncul di sini, seperti itu. Oke, kita klik simpan. Oke, di sini kita mulai lagi dari atas. Soal yang pertama kita akan membuat kunci jawabannya. Karena di sini tadi di kuis sudah kita centang, jadikan sebagai kuis. Oke, sudah paham ya? Oke, kita langsung lanjut ke soal pertama. Kita untuk pembuatan kunci soalnya. Soal pertama, kita langsung menuju ke bagian bawah kiri ini. Di sini tertulis kunci jawaban. Oke, di sini kunci jawaban, kita klik kunci jawaban. Soalnya ada 4. Jadi di sini bagian sini lihat pointer mouse saya. Di sini 0 poinnya. Jadi 4 soal, aku ingin 4 soal ini 100. Jadi satu soalnya 25 soal, 25 poin maksudnya. Oke, di sini aku buat kunci jawabannya D, keberagaman. Jikalau kalau sudah selesai membuat 20 poin, kemudian kunci jawabannya sudah kita centang, kemudian kita klik selesai. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Sama seperti tadi, 25 soal, 25 poin maksudnya. Kemudian kita klik saling menghargai. Oke, kemudian selesai. Oke, misal seandainya Bapak Ibu kunci jawabannya ingin membuat penjelasan, misalkan saling menghargai kenapa bla 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 bla, bisa ditambahkan di sini, tambahkan, masukkan jawaban. Karena mengapa? Misalnya karena keberagaman. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Seperti itu. Jawaban yang salah. Jika para peserta didik menjawab salah, nanti akan muncul keterangan dari kita. Kita mengisikan di sini. Kita klik selesai. Kemudian di sini kita isi nomor 3. Kita klik kunci jawaban, kita isikan 25, kita klik saling menjaga kerukunan, kita klik selesai. Oke, selanjutnya di soal keempat kita kasih kunci jawaban, kita klik nomor 2 dan 3, kita di sini kita buat 25 poin. Oke, kita klik selesai. Setelah selesai 4 soal tersebut, nah kita pratinjau soal-soal ini dengan cara klik tanda mata. Seperti mata di atas sekali, scroll lagi ke atas, di samping setelan itu ada pratinjau. Kita klik pratinjau ini. Oke. Maka akan ditujukan pada soal-soal kita. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan. Anggap saja ini peserta yang sudah login ke Google kita ya, kita ke Google Form kita. Maka dari itu siswa mengisi. Oh, kelasnya ini kita ubah. Kelasnya kita ubah dulu sebentar, ada yang salah. Kelasnya ini kita jangan buat pilihan ganda. Kita pilih DOP
drop down, kita klik drop down. Oke, seperti itu ya. Oke, kita klik pratinjau lagi. Oke, nah seperti ini. Jadi kelas seperti ini ya, bentuknya keren kan? Nah, kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, kelas 4D. Jadi aku buat kelas 4D. Contoh ya. Misalkan namanya nih lupa diisi. Kata sandinya sudah kita beritahu Pak Joko. Kemudian mereka mengklik berikutnya, maka akan tampil, tidak akan bisa login ke halaman selanjutnya. Nah, karena di sini kita conteng wajib isinya. Jadi tidak bisa para peserta didik untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Maka dari itu peserta didik harus mengisikan nama. Begitu juga kalau ininya kosong, tidak bisa seperti itu. Jadi namanya aku buat Joni misalkan. Kelas udah, nama udah, kata sandi udah. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, sekarang sudah masuk pada tampilan seperti ini. Nah, hanya 4 soal kan? Nah, ini kan diacak soalnya karena ini tadi seharusnya di kita pembuatan soal tadi di bawah sekali seperti itu. Jadi sini aku buat sembarang. Oke, aku buat sembarang. Oke. Kalau sudah, kita klik kirim ya. Kita klik kirim untuk mengakhiri proses ujian dari peserta didik. Seperti itu. Maka ketika siswa sudah mengklik kirim, maka akan langsung muncul di bagian sini kita, di bagian respon. Oke, di sini belum ada tanggapan karena tanggapan ini kita buka. Ya, kalau kita tutup di sini otomatis akan hilang. Seperti itu. Oke, kita buka, kita menunggu respon dari peserta didik untuk menjawabnya. Oke, sekarang kita masuk ke lembar siswanya tadi. Setelah selesai, siswa-siswinya itu mengklik tombol kirim. Oke, kemudian akan ditujukan ke bagian sini. Kemudian siswa-siswi bisa melihat skor, dan lihat hasilnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk yang pertama soalnya berikut sikap positif terhadap teman yang berada. Nah, saling mencaci jawabannya ternyata salah. Karena kita menjawabnya saling menjaga kerukunan. Muncul jawaban kita di sini. Mantap kan? Nah, kemudian berdasarkan data di bawah termasuk ini betul. Ini salah. Seharusnya saling menghargai. Sudah kita buat kunci jawabannya. Seperti itu. Terus gimana ini? Masuk nggak di Google kita? Masuk. Ini tanggapannya masuk. Ini masuk. Satu respon. Oke, siapa yang melihat? Kita klik respon. Kita klik, ini kan ringkasan. Kita klik individual. Oke. Satu orang yang menjawab. Karena ini satu. Oke. Oke, atas nama skornya 50. Ini 50. Ini 50 dari 100. Dia benarnya 2, jadi 50. Atas nama Joni, kelas 4D, kata sandi Pak Joko. Sudah masuk. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira dalam proses pembuatan Google-nya. Jadi Bapak Ibu dipermudah dalam pengoreksian soal, kemudian siswa juga tidak lebih mudah untuk menjawabnya, tidak ribet, cukup buka linknya. Nanti saya kirim linknya di deskripsi misalkan ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya, bagaimana selanjutnya kita ngirim ke murid ya. Linknya ini bisa Bapak Ibu copy pastekan dari sini bisa. Kemudian sebaiknya Bapak Ibu
mengirimkannya dari klik kirim ini. Oke, kita ke Google Bapak Ibu, kemudian klik kirim. Nanti ditujukan seperti ini. Kemudian jangan di di kotak-katik ini ya. Kita langsung lanjut ke tengah. Oke, di sini di bagian ini, di sini sudah tautannya ini panjang sekali. Seperti itu ya. Jadi ribet. Kita perpendek URL-nya, kita perpendek. Maka jadilah seperti ini. Nah, link inilah yang kita akan bagikan kepada para peserta didik. Bisa itu melalui Facebook, grup Facebook, apakah itu grup WhatsApp, dan lain-lain sebagainya ya. Seperti itu. Kita klik salin. Kemudian kita buka Notepad. Oke, misalkan Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Pak kelas 4D misalkan. Hari ini kita akan ujian online semester 2. Tema 6. Langkah-langkah dalam pengerjaan, antara lain 1 masuk ke link ini. Oke, kita pastekan dengan cara Ctrl V, paste. Oke, setelah itu masukkan nama, koma, kelas, dan kata sandi. Oke, setelah itu kita pertegas lagi kata sandi kita. Kata sandi, oke, sebentar. Kata sandi (2) Pak Joko. Kita buat di sini, kita pertegas catatan. Huruf kecil semua. Nah, 4. Kerjakan dengan teliti. Nomor 5. Jika pekerjaannya telah selesai, kemudian klik kirim. Oke, selesai. Tulis kita di sini, selamat mengerjakan. Wassalam. Nah, seperti itu. Jadi setelah selesai siswa-siswi mengisi, kemudian Bapak Ibu melihat respon dari siswa-siswinya di sini banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu untuk mengecek keseluruhan siswa-siswi bisa dari sini mengeceknya seperti ini. Itu saja dalam pembuatannya. Jika misalkan ingin ngeprintnya di sini bisa, ngeprint dari sini bisa. Kemudian kita download juga bisa, download tanggapan dengan cara klik. Sebentar. Koneksi. Dengan cara klik tombol bagian sini, di sini akan muncul download tanggapan seperti itu ya. Kalau sudah download tanggapan, maka akan ditujukan seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Maka dari itu kita langsung klik ujian online.
Ini sebagai contoh murid-murid saya yang sudah melaksanakan ujian. Jadi di sini catatan waktu ini total skor. Ini skor kita boldkan, kita tengahkan. Sebentar. Oke, kita back lagi. Karena di sini skornya ini besar. Oke, di sini kita tertera rumus juga. Nah, di sini ada penjelasannya. Oke, sebentar. Oke. Nah, seperti itu. Oke, ini nilainya. Atas nama Ridwan, soalnya dapat 36, 92, 52, 80, 92. Bisa kita print karena di sini Excel ya. Nah, di sini keterangannya ini Pak Joko buat yang detail-detail supaya para peserta didik dan wali muridnya itu tahu seperti itu. Jadi seperti ini. Oke. Ini tanggapannya ini ada 2. Jadi tanggapannya untuk batas satu tangkapnya saya tidak centang. Jadi supaya para peserta didiknya itu mau mengerjakan di waktu kapan saja. Cuman di sini Pak Joko kemarin membuatnya batasannya 4 jam. Jadi mungkin di sini kendalanya M Arif ini mengirimnya satu tidak terkirim, kemudian mengirim lagi sehingga masuknya 2. Seperti itu saja untuk penjelasan pembuatan ujian online. Jika Bapak Ibu dan teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan subscribe video ini channel ini maksudnya, dan bagikan kepada teman-temannya supaya ilmunya itu menyebar ke seluruh lapisan Nusantara. Itu saja saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.